Pasti kalian sudah ngelirik yang ini kan? Ini adalah Milwaukee M12 Fuel Impact Driver. Nah, bentuknya seperti ini, dan unit sekecil ini dia ini punya torsi real 147 Nm. Dan gimana performanya? Saksikan videonya sampai selesai karena kita akan bantai habis-habisan unit ini sampai ke limitnya. Oke, kalau kita ngomongin Milwaukee di Indonesia, ini nggak lepas dari kontroversi dari harganya yang overpriced. Karena teman-teman pasti tahu ya, harga Milwaukee di luar negeri, itu kalau di kelas yang sama, dia itu ya imbang-imbang dengan Makita, DeWalt, dan sejenisnya. Kalau di sini, kenapa dia menduduki peringkat harga yang selisihnya lumayan banget ya, kalau dibandingkan dengan misal ya DeWalt. Saya kasih contoh unit ini. Ya, unit ini kalau kita beli di Indonesia, ini made in Mexico ya. Kalau dengan baterai 6Ah-nya seperti ini, kalian bisa dapatkan harga barunya di 2,5 juta rupiah ya. Tapi ingat, itu masih belum dengan charger orinya. Kalau kalian mau beli charger orinya, ya totalnya bisa 3,5 juta. Dan kalau kalian beli baterai 2, bisa-bisa kalian membayar 4,5 juta ya. Untuk unit 12 volt teman-teman. Dan dengan harga segitu, saya yakin kalian bisa dapatkan unit dengan brand lain yang sama-sama high end ya, dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Misal dapat yang 18 volt atau 20 volt. Ya, tapi Milwaukee ya tetaplah Milwaukee ya. Dia masih punya pangsa pasar tersendiri di kalangan hobiis. Dan mungkin saya salah satunya. Karena ya terus terang aja, kalau saya nggak punya ekosistem baterai dari Milwaukee dari pertama ya, saya mungkin nggak akan tertarik untuk membeli unit only-nya. Karena ya segitu mahalnya. Jadi kemarin waktu saya beli unit only-nya, ini harganya sekitar 1.200.000 ya. Ya, tapi ingat, saya sudah punya baterainya dan juga chargernya. Saya rasa strategi marketing dari Milwaukee itu, kenapa dia masih digandrungi oleh user-usernya, karena mungkin ya, slot baterai baik M12 maupun M18 itu dari awal sampai dengan sekarang nggak berubah teman-teman. Slotnya sama, walaupun mungkin teknologi sel baterainya atau teknologi BMS-nya itu sudah banyak mengalami perkembangan. Saya ambil contoh, saya dulu dapat baterai ini bundling dengan Milwaukee Impact Driver yang Gen 1, Gen yang pertama ya. Ini udah jadul sekali. Slotnya sama teman-teman. Dan ini saya juga punya cordless drill dari Milwaukee M12. Ini saya beli 6 tahun yang lalu ya, sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu nih. Slotnya sama ya. Slot M12-nya sama. Di sini saya juga punya contoh ya. Ini cordless circular saw dari Milwaukee. Dan ini masih brush, belum brushless. Unit ini umurnya mungkin sudah 10 tahunan ya. Dan untuk baterainya yang waktu itu saya beli, itu sudah seperti ini teman-teman. Tampangnya nih ya. Hancur lah seperti ini ya. Tapi uniknya, baterainya ini sudah berumur sekian tahun, tapi masih powerful ya. Ya, ini yang M18 ya. Dan ketika saya kemarin beli bor ini ya, bornya Milwaukee M18, slotnya sama teman-teman, tetap. Bahkan di sini saya punya cordless trimmer dari Milwaukee juga. Slot baterainya sama. Nih. Sama persis, teman-teman. Jadi, baterai yang dikeluarkan 10 tahun yang lalu, itu slotnya sama persis dengan yang baru. Ini yang baru ya, SC5.
dan ini yang lama. Sama teman-teman. Ya, saya rasa poin marketing dari Milwaukee ada di slot baterainya. Dan nggak lupa ya, dari kualitas baterainya teman-teman. Jadi walaupun dia itu sudah 10 tahun umurnya, teman-teman bisa lihat tadi ya, untuk performa baterainya juga masih tetap oke. Kita masih tetap bisa pakai di unit-unit yang terbaru. Nah, unit ini bentuknya seperti ini ya. Kalau Milwaukee itu untuk desain dia itu nggak neko-neko ya teman-teman. Simple tapi fungsional. Kita bahas dari caknya dulu ya. Ini menggunakan head 1/4 inch. Jadi kalian bisa menggunakan screw drilling seperti ini. Dan kalian juga bisa menggunakan mata obeng yang mounting 1/4 seperti ini. Lalu di bagian depan ini ada 3 titik mata LED. Dimana kalau kita lepas triggernya, dia masih nyala beberapa saat. Jadi ini memudahkan kita untuk ngecek hasil pekerjaan kita di tempat yang gelap. Di bagian depan, bahannya karet ya teman-teman. Dan yang warna abu-abu ini metal. Lalu semua yang berwarna merah, ini bahannya plastik. Dan Milwaukee nggak mungkin lah ya, harga segitu ngasih plastik ember. Pastinya plastiknya ini bagus kualitasnya, solid, kokoh, build quality-nya mantap sekali. Lalu semua yang berwarna hitam, bahannya karet, soft touch ya. Nyaman sekali untuk digenggam. Nggak gampang selip nih teman-teman. Di atas ini kita bisa lihat ada selektor switch untuk speednya. Jadi ini digital ya teman-teman. Kalian bisa gunakan speed. Ini untuk apa nih? Oh ya, speed 1 ya. Speed 1, lalu kita pencet lagi speed 2, pencet lagi speed 3, kita pencet lagi. Ini untuk screw roofing. Di bagian belakang ini ada tulisannya fuel brushless. Di bagian samping ini ada tulisannya Milwaukee fuel. Di sini ada belt clip ya. Yang mana belt clip ini bisa kalian pindahkan ke kanan atau ke kiri. Ada tempatnya ya. Lalu di bagian bawahnya ini ada selektor untuk forward dan reverse. Ini ya. Kalau di tengah dia nggak bisa dipencet. Triggernya ada di sini ya teman-teman. Dan ini sudah variable speed. Ya pastilah ya. Semakin dalam dipencet, dia akan semakin kencang. Kita tes responsifnya ya. Mantap sekali. Oke, next. Di bagian sini ada indikator baterai. Jadi kalian bisa mengecek tuh baterai kalian kapasitasnya tinggal berapa. Ada 4 LED ya, 4 titik nih. Lalu selanjutnya, ya nggak ada lah ya, langsung di bagian bawah ini baterainya. Jadi kalau kalian menggunakan baterai yang di atas 2 ampere, itu ada baterai kotaknya ya di bagian bawah, sehingga kalian bisa meletakkan unit ini berdiri seperti ini teman-teman ya. Kalau kalian gunakan yang 2 ampere atau 1,5 ampere, ya seperti baterai 12 volt pada umumnya, dia buntung gitu ya, nggak ada kotaknya seperti ini, langsung masuk ke dalam handle-nya. Oke, saya rasa itu aja untuk desainnya. Langsung aja kita cek berapa RPM aslinya. Kita cek speed satunya dulu ya. (1550 RPM). Speed 2 (2900 RPM). Speed 3 (3750 RPM). Roofing screw ya. Sama teman-teman. Mungkin karena ini nggak kita cas, ya sebenarnya mungkin bisa lebih dari itu ya. Tapi untuk
speed segitu kencengnya, ini sudah lebih dari cukup kalau menurut saya. Yang pertama kita pasang skrup drywall dulu ya. Ini panjangnya 5 cm. Kita tes 1, 2, 3. Ngeri ya. Ngeri teman-teman. 1, 2, 3. Ini skrupnya masuk teman-teman. 4. 5. 6. Saya rasa cukup lah ya. OP nih, overpower. Langsung aja kita coba menggunakan ini ya, skrup untuk roofing. Yang pertama kita gunakan yang 12,5 cm dengan diameter skrup 4 mm. Saya akan coba nyekrup 5. Satu, 2, 3. Oh, kalau mode skrup dia itu ada batasnya teman-teman ya. Jadi kita langsung ke mode nomor 3. Ngeri. Goyang semua nih meja. 1. 2. 3. Miring ya. Bentar teman-teman. Oke, 5 skrup roofing 12,5 cm masuk semua, nggak ada kendala. Ya, sekarang kita tes ultimate challenge-nya untuk skrup 15 cm dengan diameter 5 mm. Saya nggak yakin sih. Coba aja ya. Oke, kita hajar. Tiga. Ngeri. 4. 5. Wih, lolos ya. Wih, lepas nih teman-teman magnetnya ya. Oke, saya ganti dulu untuk mata drillingnya. Ya, langsung aja kita coba fungsi reverse-nya ya. Kita akan keluarkan semua skrup. Panas.
Oke, jadi fungsi forward dan reverse-nya dia berjalan dengan sempurna. Oh ya, langsung aja kita cek ya suhunya. Ini lumayan panas kalau saya lihat. Tapi ya kalau teman-teman lihat tadi beban kerjanya seperti ini, suhu yang cukup lumayan tinggi ini ya wajar ya teman-teman. Ya, ini 12 volt dihajar seperti itu. Oke, kita cek ya. Untuk bagian bodinya dia di 45 derajat. Untuk bagian motornya 49, 54. Mana nih? Ya, segituan ya. 40-an. Di bagian hammernya. Nah, jadi yang panas ini bukan di bagian motornya ya, tapi bagian yang ini yang di depan teman-teman. Jadi ini yang berfungsi untuk memukul spindle-nya ya, supaya terus berputar menghajar skrupnya. Bagian yang ada pemukulnya ya di bagian ini suhunya di 57 derajat. Oke ya, jadi saya rasa sih suhu segitu normal ya, normal sekali. Apalagi dengan beban kerja seperti ini. Ya. Jadi itu ya teman-teman, untuk performanya terus terang aja saya puas dengan performanya, dan dari harga yang saya bayarkan saya rasa ya ini benar-benar worth it. Tapi sekali lagi, kalau saya nggak punya baterai Milwaukee dan juga charger Milwaukee, saya akan mikir 2 kali untuk beli unit set semahal ini teman-teman. Ya, itu aja dari saya. Semoga menjawab penasaran kalian untuk impact driver 12 volt high end ini. Ya, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.